Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas masalah virus corona yang masuk Hong Kong. Tapi sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy lanjutkan. Ini hari ini ya, hari ini tadi ada pasien yang terkena virus corona ya, tentunya ini terjadi pada 16 Pakistan yang masuk ke Hong Kong setelah dia liburan atau pulang ke negaranya. Hari ini tadi ada 16, maksudnya hari ini tanggal 25 ya teman-teman yang Cindy maksud. Mungkin teman-teman melihat berita atau video ini tanggal 26, tapi tanggal 25 Juni kemarin ada virus corona yang mengena warga, atau ya benar, warga Pakistan yang masuk ke Hong Kong. Maksudnya dia mempunyai KTP Hong Kong tapi pulang ke negaranya atau mungkin cuti ke negaranya, dan tanggal 26 hari ini tadi masuk, dan setelah dicek atau setelah mendarat di airport ternyata positif ada 16 orang atau 16 pasien. Semuanya warga Pakistan ya teman-teman. Dan beberapa hari yang lalu juga teman-teman, banyak sekali ada 29 warga Pakistan yang masuk ke Hong Kong yang semuanya terkena virus corona setelah mendarat di Hong Kong dan dicek semuanya positif. Terus beberapa hari yang lalu bareng sama warga Pakistan yang masuk ke Hong Kong setelah holiday tadi, juga ada satu Pakistan yang habis liburan atau mungkin ada urusan di Filipina. Dia masuk ke Hong Kong dan dia sudah terkena virus corona terlalu berat teman-teman. Maksudnya sudah virusnya sudah menyebar banyak banget. Dan kita tidak meminta, hari ini tadi dia meninggal dunia karena virusnya sudah terlalu menyebar. Nah, beberapa hari yang lalu setelah mendarat di Hong Kong, terus dicek dan ternyata positif ya, berat banget. Itu petugas Hong Kong langsung telepon ke Filipina sana teman-teman. Dan Filipina sana juga menerangkan kalau sebetulnya Pakistan ini umur 29 tahun teman-teman. Ini sudah masuk rumah sakit dan dia sendiri mengetahui kalau terkena virus corona. Tapi waktu dia mau ke Hong Kong, kan di dalam pesawat disuruh mengisi data-data sehat atau tidak, atau pergi kemana-mana atau tidak gitu ya. Itu umum untuk semua orang yang mau masuk Hong Kong. Di pesawat kan disuruh nulis surat keterangan gitu ya. Dia menulis kalau dia dalam keadaan sehat dan tidak kemana-mana dan tidak ada atau tidak terjangkit virus corona teman-teman. Jadi bisa dibilang dia menulis data palsu teman-teman. Setelah masuk Hong Kong ternyata penyakitnya atau virus coronanya sudah terlalu menyebar. Jadi petugas Hong Kong kan heran, sudah terlalu menyebar kok bisa naik pesawat dan menulis datanya kok semuanya baik, bagus, dan tidak sakit apa-apa. Jadi merasa curiga, langsung dia telepon ke Filipina sana, dan ternyata di Filipina dia sudah masuk rumah sakit dan dia juga mengetahui kalau diri sendirinya itu terkena virus corona. Jadi dia menulis datanya itu palsu teman-teman. Jadi setelah masuk Hong Kong lah akhirnya ketahuan, dan karena virusnya sudah terlalu menyebar ke hampir ke seluruh tubuh, dan sayang teman-teman, hari ini tadi meninggal dunia di rumah sakit Hong Kong sini. Jadi untuk teman-teman ya, kalau sepulang cuti dari Indonesia
disuruh menulis data-data, jangan sampai menulis data palsu teman-teman, karena kalau sampai ketahuan nanti teman-teman juga bisa dituntut balik, dan kalau memang terlalu berat bisa masuk penjara juga. Jadi usahakan teman-teman mengisi data yang sesuai dengan keadaan teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa pilek atau flu atau apa, ya tulis saja, nanti si dokter atau si petugas ngecek bisa langsung tanggap dan bisa lebih hati-hati menanganinya. Ya memang rumah sakit sini hati-hati banget kalau menanganin, tapi jangan sampai kejadian itu tadi menimpa teman-teman semua. Kalau merasa sakit ya tulis saja sakit, jangan sampai menulis nggak sakit. Kalau kenyataannya sakit, menulis nggak sakit, nanti teman-teman bisa dituntut balik. Jadi jangan sampai menulis data palsu ya teman-teman, karena di Hongkong punya hukum sendiri. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati. Istilahnya sepulang cuti, kalau memang badan nggak enak tulis nggak enak. Jadi kalau memang badan sehat tulis sehat. Jangan sampai badan nggak sehat teman-teman menulis badan sehat walafiat. Itu membahayakan teman-teman sendiri setelah masuk Hongkong. Nanti teman-teman bisa dituntut balik oleh petugas atau oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kejadian itu terjadi sama teman-teman semua ya. Jadi tulislah data sesuai keadaan teman-teman semua. Kalau teman-teman nggak sakit ya ngomong nggak sakit. Jadi si petugas bisa lebih tahu lebih detail keadaan teman-teman. Karena kalau sampai ketahuan nanti teman-teman bisa dituntut balik dan mungkin bisa masuk penjara atau kena denda. Jadi semuanya itu demi keselamatan, demi kebaikan teman-teman semua. Jadi hati-hatilah ya, jangan sampai memalsukan data, karena juga sangat penting. Semua negara menerima pendatang atau menerima warganya kalau masuk sampai airport itu semua dicek teman-teman, data-datanya harus sesuai kenyataan, jangan sampai palsu ya. Teman-teman pasti paham itu, yang sudah lama di Hongkong lebih tahu, yang baru yang mungkin belum terlalu paham. Jadi jangan sampai menulis data palsu, itu bahaya. Oke teman-teman, terus yang tadi udah oke, sudah maksudnya sudah selesai penjelasan tentang masukkan data tadi. Terus ini juga ada berita lain, mungkin teman-teman juga bisa lebih hati-hati kalau pergi ke rumah sakit melihat dokter, atau mungkin membawa nenek ke rumah sakit untuk periksa ya, untuk periksa, bukan melihat dokter, maksudnya untuk periksa diri ke dokter gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke toilet, istilahnya untuk cuci tangan atau mungkin untuk apa ya, ke toilet gitu, kalau ada air yang menetes dari atas mengenai mata atau mungkin mengenai mulut, teman-teman harus hati-hati dan keluar dari toilet langsung bilang sama dokter, sama perawat. Karena ini ada kejadian teman-teman di Duen Mun rumah sakit, ada seorang pasien, lah itu pasien biasa teman-teman, cuma mungkin nggak enak badan atau pasien biasa lah. Dia pergi ke toilet, terus dari toilet itu, dari atas itu menetes air yang mengenai matanya, langsung masuk ke mata. Terus si pasien ini merasa cuma air biasa lah, langsung diusap sendiri gitu. Padahal teman-teman, si pasien ini nggak tahu kalau di atasnya itu, di atas building ya, di atas toilet ya tentunya, di atas toilet itu tempat pasien dirawat yang terkena virus corona. Jadi di atasnya itu khusus untuk pasien yang terkena virus corona, tapi nggak terlalu berat, cuma yang agak ringan gitu. Tapi tentunya juga bahaya kan, namanya aja virus corona ya, bakterinya itu sangat ganas. Nah dia nggak tahu, terus si pasien ini keluar dari toilet langsung bilang sama si perawatnya, tadi aku di toilet ada air menetes di mataku gitu. Lah si perawat itu langsung terkejut teman-teman, karena dia tahu kalau di atasnya toilet tadi kamar khusus untuk merawat pasien yang
kayak karantina gitu loh, tapi ada apa positif kena virus corona walaupun nggak terlalu ganas gitu. Jadi si perawat tadi langsung tanggap, langsung dia dibawa dicek, langsung dibawa ke ruang khusus terus dicek karena takutnya air tadi sudah terkena virus corona terus masuk ke si pasien tadi yang padahal pasien biasa tadi, takutnya sampai menular, menyebar ke tubuhnya. Makanya si perawat tanggap, langsung dibawa ke kamar khusus dan diproses selanjutnya, dicek selanjutnya. Terus harus menunggu beberapa hari baru ketahuan ini air biasa atau air yang sudah tercemar virus corona. Jadi nggak tahu. Jadi kalau teman-teman pergi ke rumah sakit atau ke dokter pemerintah ya, tentu ke dokter pemerintah itu pergi ke toilet ada air yang tidak diketahui di atas atau di atas yang menetes ke teman-teman tadi, teman-teman harus bilang langsung ke perawatnya, karena teman-teman nggak tahu di atas tadi untuk pasien yang biasa atau pasien yang kena virus corona kan teman-teman juga nggak tahu. Ini kejadian di Twin Moon rumah sakit, jadi untung dia langsung ngomong sama perawat langsung di proses selanjutnya gitu. Jadi ya hati-hati juga lah. Dan untuk teman-teman juga yang baru pulang dari Indonesia habis cuti masuk Hong Kong, kalau memang harus dikarantina 14 hari ya ikutilah, karena ini semuanya demi kebaikan teman-teman juga. Karena ini pernah kejadian ada pembantu atau helper Filipina yang habis cuti dari Filipina terus dicek di airport, itu dia nggak apa-apa, bersih ya, memang nggak ada gejala-gejala lain-lainnya. Terus dia dikarantina di rumah majikannya. Ternyata setelah 14 hari kemudian barulah dia merasa badannya nggak enak, ternyata terkena virus corona teman-teman. Jadi virus corona menyebarnya ke tubuh seseorang itu nggak langsung cepat. Kadang orang yang punya kekebalan tubuh tinggi mungkin nggak langsung kelihatan. Jadi orang yang lemah, yang cepat terkena virus itu virusnya cepat menyebar teman-teman. Nah anak Filipina ini juga mungkin dia punya kekebalan tubuh yang tinggi. Jadi waktu dites di airport itu dia bersih, nggak ada apa-apa. Tapi setelah masuk rumah majikan baru 14 hari kemudian baru kelihatan atau baru merasa terkena virus corona. Badannya nggak enak, langsung majikan bawa ke rumah sakit dan ketahuan kalau dia terserang virus corona tadi. Jadi kalau teman-teman harus dikarantina di Indonesia atau di Hong Kong, lakukanlah, istilahnya ikutilah, karena semuanya demi kebaikan atau demi kesehatan teman-teman juga. Oke teman-teman, Cindy akhiri pembahasan tentang virus corona tadi. Cuma Cindy pesen teman-teman supaya hati-hati, tetap menjaga atau memakai masker kalau keluar rumah, karena virus ini kadang nggak memandang teman-teman, nggak memandang siapa gitu ya. Kalau ada orang yang bersin dan ternyata orang itu tadi terkena virus corona dan bersin di hadapan teman-teman, otomatis virusnya langsung menyebar. Jadi usahakan kemanapun teman-teman memakai masker, sering cuci tangan, dan tentu saja tetap menjaga jarak kalau bepergian. Oke teman-teman, Cindy akhiri pembahasan ini. Besok Cindy juga akan mengulas masalah lainnya. Oke, terima kasih.